Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Dan tiba di Bau-Bau sekira jam 1 siang tanggal 28 Juli. 1.100 itu kan vaksin PMK dan vaksin pertama dan vaksin kedua. Sudah termasuk vaksin kedua itu, kita kan 2.600. Selamat pagi dari kawasan Bukit Holio Indah. Inilah Warta Kepton Pagi. Kami akan sampaikan informasi di antaranya. Sebanyak 165 jemaah haji reguler asal Kota Bau-Bau yang tergabung dalam kloter 28 dijadwalkan tiba di Bau-Bau pada 28 Juli 2023. Realisasi penyuntikan vaksin PMK terhadap ternak sapi di Kota Bau-Bau telah menyasar 1.100 dosis. Saya Rizka Arlina, Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini, Rabu 5 Juli 2023. Kita ke berita yang pertama, sebanyak 165 jemaah haji reguler asal Kota Bau-Bau yang tergabung dalam kloter 28 dijadwalkan tiba di Bau-Bau pada 28 Juli 2023. Afriansyah melaporkan. Dan tiba di Bau-Bau sekira jam 1 siang tanggal 28 Juli. Sebanyak 165 jemaah haji reguler asal Kota Bau-Bau yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 28 dijadwalkan tiba di Bau-Bau pada 28 Juli 2023. Kemudian disusul 6 orang jemaah haji tambahan, namun pemerintah kota Pemkot Bau-Bau belum memperoleh jadwal pastinya. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kabakesra Setda Bau-Bau, Arlis mengatakan, saat ini 171 jamaah haji Bau-Bau terdiri 165 jamaah haji reguler dan 6 jamaah haji tambahan masih berada di Arab Saudi dan dalam kondisi sehat. Dikatakan Arlis, sesuai jadwal 165 jamaah haji reguler Bau-Bau akan tiba di Asrama Haji Makassar pada 25 Juli. Untuk jamaah haji kita yang reguler sejumlah 165 orang itu akan tiba di Makassar tanggal 25 Juli sekira jam 9 pagi. Kemudian yang 6 orang tambahan itu insya Allah diperkirakan tiba di Makassar tanggal 2 dan atau tanggal 3 Agustus 2023. Pria yang pernah menjabat Sekdin Dinas Dukcapil Bau-Bau ini mengatakan setelah 2 malam di Makassar, jamaah haji reguler akan bertolak menuju Bau-Bau pada 27 Juli menggunakan kapal Pelni KM Labobar. Sedangkan jamaah haji tambahan belum diketahui jadwal pastinya berangkat ke Bau-Bau. Kepulangan di Bau-Bau insya Allah itu tanggal 27 Juli dengan KM Labobar. Mereka berangkat dari Makassar insya Allah jam 10 malam dan tiba di Bau-Bau sekira jam 1 siang tanggal 28 Juli. Dikatakan Arlis, kedatangan jamaah haji akan diterima resmi oleh Pemkot Bau-Bau di rumah jabatan Rujab Wali Kota sehingga pihak keluarga dapat menjemput para jamaah haji di Rujab. Jadi insya Allah pihak keluarga nanti akan menerima keluarganya masing-masing di rumah jabatan setelah secara resmi diterima oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Oleh karena juga pada saat mereka mau berangkat kan ada pelepasan. Untuk penyelenggaraan haji tahun ini, kata Arlis, Pemkot Bau-Bau membantu transportasi jamaah haji dari Bau-Bau ke Makassar dengan pesawat, kemudian dari Makassar ke Bau-Bau dengan kapal Pelni. Pihaknya berharap para jamaah haji Bau-Bau dapat terus memperkuat kekompakan dan kebersamaan sehingga kepulangan di daerah dapat berjalan baik. Untuk jamaah kita yang masih berada di Tanah Suci, pastikan bahwa kondisi kesehatan tetap terjaga, kemudian kebersamaan dan kekompakan harus lebih dikuatkan sehingga kepulangan nanti betul-betul lebih bagus lagi daripada saat pemberangkatan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Realisasi penyuntikan vaksin PMK terhadap ternak sapi di Kota Bau-Bau telah menyasar 1.100 dosis. Selengkapnya, Ode Nurliani melaporkan.
Hingga Juni 2023, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau telah menuntaskan hampir 50% dari target yang telah diberikan pemerintah provinsi terkait dengan vaksin PMK. Total pemberian vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK kepada ternak sapi selama 6 bulan terakhir mencapai 1.100 dosis. Target Dinas Pertanian ada 1.300 ekor sapi yang akan mendapatkan suntikan vaksin hingga akhir tahun 2023. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengungkapkan 1.000 lebih dosis tersebut sudah termasuk vaksin kedua untuk masuk pada dosis ketiga. Interval waktu penyuntikan menunggu 6 bulan. Di sisa waktu 6 bulan ke depan, Dinas Pertanian optimis dapat merealisasikan 100% suntikan vaksin, sebab dalam sebulan rata-rata petugas dari bidang peternakan menargetkan penyuntikan 200 dosis vaksin. 1.100 itu kan vaksin PMK dan vaksin pertama dan vaksin kedua. Sudah termasuk vaksin kedua itu. Kita kan 2.600, berarti 1.300 ekor. Diketahui ternak sapi diwajibkan mendapatkan suntikan vaksin PMK yang santer mewabah dan menyerang ternak di tanah air sejak tahun 2022. Hal itu sebagai langkah pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat mematikan hewan berkuku genap tersebut. Tenaga vaksinator akan memberikan suntikan vaksin PMK sebanyak 3 kali. Interval waktu dosis pertama dan kedua selama 1 bulan, sementara jarak vaksin kedua dan ketiga selama 6 bulan. Selain disuntik, sapi yang telah divaksin pun akan diberikan penanda oleh petugas berupa eartag atau anting di telinga. Jusriati menyebutkan sapi dalam keadaan bunting di bawah 3 bulan belum boleh mendapatkan vaksin, sementara untuk anakan sapi yang sudah berusia di atas 3 bulan sudah dapat divaksin. Sementara itu, sebaran sapi terbanyak di Kota Bau-Bau ada di kecamatan pinggiran kota seperti Lea-Lea, Bungi, Kokalukuna, termasuk kecamatan Sorawolio. Petugas pun melaksanakan kegiatan jemput bola untuk mencapai target tuntas vaksin PMK pertengahan Desember mendatang. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau mencatat Juni 2023 terjadi inflasi sebesar 3,78% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 111,30 pada Juni 2022 menjadi 115,51 pada Juni 2023. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau, Tuedi Martinus Laico, dalam keterangan resminya menyebutkan tingkat inflasi MTM Juni 2023 di Kota Bau-Bau sebesar minus 0,13% dari tingkat inflasi year to date Juni 2023 sebesar 0,65%. Terjadi penurunan indeks harga 6 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 0,44%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar minus 0,03%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar minus 0,09%. Kelompok transportasi sebesar minus 0,07%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar minus 0,07%, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar minus 0,10%. Sedangkan kelompok yang mengalami inflasi dalam kelompok perlengkapan, peralatan, dan juga pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,60%, kelompok kesehatan sebesar 0,02%, kelompok pendidikan sebesar 0,10%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,06%. Sedangkan kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran stabil tidak mengalami perubahan indeks harga. Kita ke berita yang terakhir. Masyarakat Bau-Bau didorong segera mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya agar mendapatkan pengakuan perlindungan hukum. Mengenai hal itu, Helmulko melaporkan. Karena dunia internasional sangat menghargai hak kekayaan intelektual. Jangan sampai hak kekayaan intelektual kita yang benar-benar orisinil lahir dari anak-anak negeri kemudian terhadap di pasar global. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse mendorong masyarakat Kota Bau-Bau untuk mendaftarkan hak-hak kekayaan intelektualnya. Sebab seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tidak sedikit produk ataupun hasil karya orisinil dari masyarakat ataupun kelompok masyarakat diambil atau dikopi oleh oknum-oknum tertentu.
Kekayaan intelektual tersebut dapat berupa kepemilikan komunal yang terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis atau indikasi asal, dan sumber daya genetik. Kemudian kepemilikan personal yang terdiri dari hak cipta dan hak terkait. Kemudian hak milik industri meliputi paten, rahasia dagang, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Di era digital juga di pasar global, proteksi akan semakin ketat. Kadang-kadang ada produk-produk terbaik ketika dipasarkan di pasar global, kemudian ditahan. Hanya karena ingin bertanya, ini patennya milik siapa? Karena dunia internasional sangat menghargai hak kekayaan intelektual. Jangan sampai hak kekayaan intelektual kita yang benar-benar orisinil lahir dari anak-anak negeri, kemudian terhadang di pasar global. Hanya karena kita tidak bisa menunjukkan bahwa karya besar itu adalah milik kita. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra Hidayat Yasin mengatakan, bagi masyarakat yang memiliki produk UMKM agar mendaftarkan merek dagangannya melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kota karena biayanya hanya dikenakan Rp500.000. Sementara jika mendaftar secara pribadi, biayanya jauh lebih mahal, yakni Rp1.800.000. Pribadi itu 1.800.000. Makanya kita sangat mendorong ke depannya masyarakat melalui Dinas UMKM, lembaran itu dari dinas nanti disampaikan ke Kanwil, begitu juga via online juga di ki.go.id bisa disampaikan sehingga biaya harusnya masuk ke PNBP 1.800.000 menjadi 500.000 karena disetujui sama pemerintah kota kabupaten kota. Data Kementerian Hukum dan HAM Sultra mencatat per Juni tahun 2023, kekayaan intelektual di Sulawesi Tenggara yang sudah didaftarkan masing-masing 79 merek hak cipta, 322 paten, dan 62 KI komunal. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 165 jamaah haji reguler asal Kota Bau-Bau yang tergabung dalam kloter 28 dijadwalkan tiba di Bau-Bau tanggal 28 Juli 2023. Realisasi penyuntikan vaksin PMK terhadap ternak sapi di Kota Bau-Bau telah menyasar 100 dosis. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami akan kembali hadirkan informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi kami rri.co.id. Saya Rizka Arlina, selamat pagi dan sampai jumpa.